lihat ini, santannya berlimpah, kental, berminyak, rendangnya mantap ini. Assalamualaikum. Masih di edisi Ramadan, kali ini Dapur Cici O mau bikin rendang dengan bumbu yang nggak ribet. Nggak perlu drama nyarinya, karena bumbunya semuanya ada di dapur. Dan nanti akan ada tips agar lebih hemat bikin rendang untuk lebaran. Karena kan semua harga melambung nih Mams. Dan tips agar dagingnya tidak hancur. Jadi ikutin terus sampai selesai ya. Bahan-bahannya sudah pasti daging sapi ya Mams. Nah ini kita potong seperti ini, agak tebal. Jangan tipis-tipis, memang kita butuh yang agak tebal. Pada saat kita beli ke tukang daging, kita bilang aja, saya butuh daging untuk rendang, dan potongnya mereka sudah tahu seberapa besar dan tahu seberapa tebalnya. Dan ini juga tips ya Mams, untuk milih daging yang segar adalah kita lihat warnanya masih merah darah, masih segar, dan aromanya pun tidak amis. Kita masih bisa lihat mencium bau segar dari daging tersebut Mams. Salah satu bahan penentunya adalah kelapa Mams. Kita butuh kelapa tua. Untuk 1 kilogram daging 3 buah butir sebesar ini ya Mams. Tapi kalau kelapanya kecil kita butuh 4 butir. Nanti saya akan kasih tahu tipsnya bagaimana cari kelapa yang tua seperti apa. Sekarang Mams kita persiapkan bumbu-bumbunya. Semua bumbu ini Mams yang ada di dapur kita, nggak usah ribet-ribet nyari ina itu, ini yang gampang aja, yang ada aja di dapur. Untuk serehnya kita geprek saja, dan daun jeruknya kita buang bagian punggungnya ya Mams. Selanjutnya kita peras kelapa parut untuk mendapatkan santannya ya Mams. Ini peras santannya pakai 1 gelas air hangat untuk supaya santannya lebih keluar, dan tambah 2 gelas air biasa. Kita peras untuk mendapatkan santannya. Nanti ampasnya kita taruh ke dalam wadah sampai kita mendapatkan seperti ini ya Mams. Lalu kita siapkan wadah yang di atasnya kain bersih pastinya. Kita saring santannya, kita peras sampai semua santannya keluar ya Mams. Ini kita peras santannya ya Mams. Ini lihat sampai memang sudah kering, sudah tidak ada santannya lagi. Kemudian santannya kita tuang ke dalam wajan dengan posisi api yang besar ya Mams. Dan jangan lupa santannya kita aduk perlahan-lahan saja. Ampas kelapa yang kita pisahkan tadi Mams jangan dibuang ya, karena kita melakukan perasan ini 4 kali. Jadi setelah ini ada 3 perasan lagi, step by stepnya seperti awal tadi ya Mams. Tips untuk mencari kelapa yang tua Mams, kita ambil kelapa, terusnya kita tusuk bagian luar kelapa dengan kuku. Kalau kuku kita nembus ke kelapa itu berarti kelapanya itu kelapa muda. Tapi kalau kita tusuk dan keras dan nggak bisa nembus dengan kuku, nah itu berarti kelapanya sudah tua Mams. Dan untuk mendapatkan santan yang banyak Mams, untuk pas parutnya kita bilang sama tukang kelapanya tidak usah dikerik, jadi diparut dengan kulitnya, kulit arinya itu loh Mams. Kenapa sih ya kita harus membutuhkan kelapa yang tua? Karena kelapa tua itu santannya lebih banyak, lebih kental, dan nanti rasanya lebih manis Mams. Kunci dari suksesnya rendang itu adalah dari santannya Mams, dari kelapanya itu sendiri. Ya Mams, santannya sekali-sekali kita aduk ya Mams. Jangan kita tinggal, nanti takutnya dia akan pecah. Jadi sekali-sekali kita aduk, tetapi jangan terlalu sering juga Mams. Karena kalau sering nanti dia akan lama mendidihnya. Ini kita masukkan daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan serai yang telah kita geprek tadi. Kalau daun-daunnya bisa kita robek biar aromanya itu lebih keluar Mams.
Setelah itu kita masukkan bumbu halusnya ya Mams. Sekali-sekali tetap kita aduk ya Mams. Tapi aduknya bukan bagian atas aja Mams. Kita lihat, kita keruk juga bagian sampingnya dan bagian bawahnya. Ini biar santannya tidak lengket dan nanti bisa angus gitu Mams. Jadi kita keruk ke bawah, ke samping, bukan bagian atasnya aja. Beberapa teman saya sering curhat Mams, kenapa ya rendang yang mereka bikin itu kurang oke, kurang medok, dan nggak semantap rendang yang biasa saya bikin. Nah itu bisa dipastikan Mams karena masalah dari santannya. Entah itu mereka kelapanya kurang atau mereka bukan pakai kelapa yang tua. Jadinya kunci sukses dari rendang itu adalah kelapa Mams. Kita harus nyari kelapa yang tua dan kita harus berani kelapa, jangan pelit sama kelapa ya Mams. Nah ini Mams, sekarang kita lihat santannya sudah berkurang kira-kira setengah dari yang awal tadi. Setelah itu baru kita masukkan dagingnya ya Mams. Hai Mams, saya nggak bosan-bosan loh ngingetin. Ayo kita aduk santannya biar nggak pecah, biar nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam dan 1 sendok teh kaldu. Ini kaldunya bebas ya Mams, boleh kaldu apa aja. Nah kalau Mams lihat kok saya ngasih garamnya banyak ya, karena saya bikin 4 kilo ini Mams. Saya mau cek nih Mams, dagingnya sudah empuk atau belum sih ya. Kita ambil aja satu, terus kita cek, kita colek dagingnya sudah empuk atau belum. Kalau ternyata dagingnya sudah empuk Mams, setelah ini saya kasih tips bagaimana caranya agar dagingnya tidak hancur. Nah ini sudah kental nih Mams. Kalau seperti ini Mams, ini udah hukumnya wajib kudu harus sering diaduk. Bukan terus-terusan ya Mams, tapi 3 menit sekali atau 2 menit sekali harus sering kita aduk Mams. Karena bagian bawahnya itu kalau kita tidak sering aduk Mams, itu bisa hangus. Karena bagian bawahnya itu lengket Mams. Karena sering kita aduk Mams, untuk menghindari dagingnya hancur, cara aduknya seperti ini Mams. Kita dorong aja nih Mams. Ya dorong, iya emang agak keset ya Mams, ini emang agak keset, iya dorong, kita dorong sampai nggak keset, iya. Memang kita butuhkan adalah bagian bawahnya itu agar kita congkel biar dia nggak menempel dan nggak angus Mams. Ini nih Mams, ini bagian paling heboh. Kenapa saya bilang heboh? Karena minyaknya itu meletup banget Mams, bisa kena tangan dan itu kita harus hati-hati banget Mams. Semangat Mams, demi rendang enak, nyepret-nyepret dikit nggak apa-apa Mams, tahan sedikit. Iya harus terus kita aduk biar rendangnya enak, biar nggak angus, semuanya demi rendang Mams. Bikin rendang Mams memang butuh kesabaran Mams, karena prosesnya itu lumayan panjang. Bisa kalau 1 kilogram bisa 2 jam kurang lebih, dan itu memang kita harus rajin ngaduk Mams. Kita harus rajin ngaduk, kalau enggak nanti rendangnya bisa hangus. Dan ngaduknya pun enggak hanya asal-asalan ya Mams, kita dari samping atau di bawahnya juga kita kerok Mams. Saya ada sedikit tips nih Mams. Setiap tahun jadi saya bikin rendang itu seminggu atau 10 hari sebelum lebaran. Kenapa? Karena semua bahan-bahannya masih harga normal Mams. Seperti daging saya bikin 4 kilo. Kalau mepet-mepet waktunya 3 hari atau 2 hari sebelum lebaran itu harganya melangit. Jangankan daging ya Mams, kelapa aja itu harganya bisa melambung jauh kalau kita belinya
2 atau 3 hari. Jadi saya, belinya bikin rendang itu seminggu atau 10 hari sebelum lebaran, Mas. Jadi sekarang ini rendangnya tidak sampai hitam dulu ya, Mams. Setelah jadi rendang nanti saya masukin ke dalam Tupperware, saya taruh di freezer. H-1 nanti saya baru masak lagi dan saya bikin rendangnya sampai hitam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya, Mams. Iya, di bawah situ, Mams. Biar nanti kalau ada tips, ada menu-menu baru, Mamsnya nggak ketinggalan infonya. Alhamdulillah, ini rendangnya sudah jadi, Mams. Bisa dilihat ya, bumbunya berlimpah, kental, bener-bener nggak kaleng-kaleng, Mams. Dengan bumbu yang ada di dapur nggak kalah loh, Mams, rasanya sama di restoran. Coba deh kita buktiin. Ini sudah selesai ya, Mams. Untuk saat ini memang saya tidak bikin rendang hitam. Tadi saya jelaskan sebelumnya. Nanti akan ada video bagaimana setelah ini saya jadikan rendangnya ini sampai hitam. Tapi kalau memang mau bikin rendang sampai hitam, prosesnya sama seperti sebelumnya. Rendangnya sering diaduk sampai berubah warna menjadi hitam. Kurang lebih 1 jam lagi ya, Mams. Hai Mams, saya mau ngasih tips bagaimana caranya agar daging tidak hancur pada saat di pertengahan itu ternyata dagingnya sudah empuk, Mams. Jadi kalau santannya sudah mulai tapi belum terlalu kental ya, Mams, kita ambil aja 1 potong daging terus kita potel aja. Kalau ternyata dagingnya sudah empuk, itu dagingnya harus kita ambil, Mams, karena prosesnya ini masih lumayan panjang. Kalau kita diamin aja, dagingnya ini bisa hancur. Jadi kita ambil dagingnya, semua dagingnya kita taruh ke wadah dulu. Setelah kita angkat semua daging ke wadah yang lain, ini santannya tetap harus kita aduk ya, Mams, karena kan takutnya dia tetap kita korek bawahnya, tetap sering kita aduk. Ini kita lakukan sampai memang santannya itu sudah mulai mengering, Mams. Kenapa kita harus nyoba, Mams? Ya, dagingnya sudah lembut atau masih keras. Walaupun kita beli daging yang sama dengan jenis yang sama, setiap daging itu punya tingkat kekerasan yang beda. Jadi kita memang harus kita cek dagingnya sudah lembut atau belum. Kalau santannya sudah kental seperti ini, Mams, semua dagingnya kita masukkan kembali. Setelah itu kita aduk biar semuanya merata. Itu tipsnya ya, Mams. Semoga bermanfaat. Happy cooking, Mams.